Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Indah Pratiwi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang penyelesaian ta'arud al-adilah. Yang pertama, pertentangan dalil 1, yaitu perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli atau yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, yaitu yang ditetapkan dengan akal, seperti kias. Selain itu, juga mencakup dalil qat'i atau kekuatan hukumnya meyakinkan, dan dalil zani, yaitu kekuatan hukumnya itu tidak meyakinkan. Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i ini, yaitu pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum atau madui. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti dua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zani, yaitu sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Kemudian, golongan lain memperbolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Namun, kedua golongan yang berbeda pendapat itu sepakat bahwa pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Adapun dalam dalil-dalil itu sendiri tidak ada perbenturan. Pendapat ini diperkuat oleh Abdul Wahab Khalaf yang mengatakan bahwa pembenturan antara dalil tersebut hanyalah kontradiksi lahir saja, sesuai dengan tanpa dimengerti oleh akal kita. Pada hakikatnya, dalil-dalil tersebut tidak saling berbenturan. Tidak mungkin Allah sebagai pembuat hukum mengeluarkan sebuah hukum yang tidak bertentangan dengan hukum lainnya. Muhammad Abduh Zahrah menambahkan bahwa pertentangan tersebut terletak pada akal, yaitu kemampuan pemahaman seorang mujtahid hanya tidak terdapat pada nas ataupun hukum yang terkandung di dalam nas tersebut. Tentang pembenturan dalil di antara nakli mencakup dua hal. Yang pertama, dalil-dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dari hadis Nabi SAW. Sementara pembenturan dalil akli mencakup dalil hukum berupa qiyas. Kemudian dalam menyelesaikan perbenturan antara dua dalil hukum dapat disimpulkan ada 3 tahap penyelesaian, yaitu yang pertama, mempertemukan kedua dalil yang diperkirakan berbenturan sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Tawaran ini disebut taufik atau kompromi. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240 yang menyatakan bahwa istri yang ditinggal wafat oleh suaminya hendaklah bersenang-senang selama setahun. Maksudnya tinggal di rumah suaminya selama 1 tahun. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa istri yang ditinggal wafat suaminya hendaklah menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Jika dua dalil tersebut berbenturan, salah di antaranya bersifat umum, yang lainnya khusus, maka jalan keluarnya dengan melakukan taksis atau pengkhususan sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur yang khusus menurut kekhususannya, sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan bahwa wanita yang ditalak harus menunggu selama 3 kali guru. Hal ini berbenturan dengan Quran surat At-Talaq ayat 4 yang menerangkan bahwa perempuan hamil ditalak oleh suaminya menunggu sampai melahirkan. Kemudian kita lanjut yang pertentangan antar dalil kedua. Menurut bahasa Arab, pertentangan itu adalah kontradiksi
atau yang disebut dengan ta'arud. Berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti secara terminologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain. Menurut terminologi pakar usul fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian, yaitu Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lainnya menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Sementara Al-Qudari menjelaskan ta'arud ialah bila bermaksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil lainnya. Adapun ulama mutaqaddimin mendefinisikan ta'arud dengan suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkompromikan keduanya. Seperti dalil yang satu menunjukkan hukum wajib, sementara yang lain menunjukkan hukum yang haram. Contoh, ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir tampak berlawanan. Salah satunya ayat yang dijadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 234, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan. Baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena bercerai. Ini sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Terkandung dalam Quran surat At-Talaq ayat 4. Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti kita telah mengetahui bahwa kedua dalil tersebut telah terjadi dua nas, yaitu yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Selain kedua ayat di atas yang kelihatan zahirnya bertentangan, juga terjadi pada hadis tentang riba. Pertama, hadis yang berbunyi tidak ada riba selain riba nasi'ah atau riba yang muncul dari hutang piutang. Kemudian hadis kedua berbunyi, janganlah kamu menjual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama. Hadis yang pertama membatasi pengharaman riba pada riba nasi'ah saja, dan konsekuensinya berarti memperbolehkan riba fard. Sedangkan hadis kedua mengharamkan riba fadl. Jadi di antara kedua hadis tersebut nampak bertentangan dalam masalah riba fard. Salah satunya hadis memperbolehkannya dan salah yang lain melarangnya. Yang perlu digarisbawahi bahwa ta'arud ini hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seorang mujtahid dalam memahami dalil-dalil yang ada, bukan karena memang antara dalil yang terjadi bertentangan sebagaimana yang akan diuraikan. Sebab di dalam syariat tidak ada yang namanya bertentangan, karena ta'arud itu sendiri maknanya pertentangan, perlawanan, dan kontradiksi.
Jadi mustahil bagi syari untuk menciptakan dua dalil yang saling berlawanan dalam satu waktu dan dalam satu masalah. Sebab yang demikian itu akan menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan syari, dan itu hukumnya mustahil bagi Allah. Sedangkan Asy-Syatibi menjelaskan bahwa semua furu' yang terdapat dalam ajaran Islam atau syariat dalam kesatu kata, meski banyak perselisihan, seperti halnya dalam masalah atau pokok-pokok ajaran Islam, juga kembali ke satu kata walaupun banyak terjadi perselisihan. Asy-Syatibi mengemukakan beberapa dalil yang menjadi dasar pijakan pendapatnya. Kemudian kita lanjut yang pertentangan antar dalil ketiga. Ini menurut Hanafiyah. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang kemudian datang, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran Surat At-Tolak ayat 65. Sahabat Ibnu Mas'ud kaitannya dengan permasalahan dua ayat iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua Quran Surat At-Tolak ayat 4 yang datang kemudian menasah hukum yang terkandung dalam ayat pertama, yaitu Al-Baqarah ayat 234. Menjelaskan pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, Dedi Supriyadi menguraikan sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 menyangkut perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak, sedangkan Quran Surat At-Tolak ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Kemudian menurut Ibnu Mas'ud, Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu, dan Surat At-Tolak ayat 4 ini turun kemudian. Karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah Quran Surat At-Tolak ayat 4 membatasi atau takhsis keumuman makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian tarjih itu adalah menguatkan salah satu dalil dari kedua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mengandung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Penterjihan ini bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufasar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dabit, fikih, dan sebagainya seorang perawi hadis. Lanjut yang terakhir, al-jam wa al-taufiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamal lahmu yaziri wa ma uhilla ligirillahi bihi, yang artinya diharamkan bagimu atau memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau memakan bangkai atau darah yang mengalir, itu ada
pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang itu adalah darah yang mengalir. Kemudian ada tasyakut al-dalilain. Itu adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya, ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai. Maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-sahabah bagi yang mengemukakannya sebagai hujah, dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabat. Kemudian ini menurut Syafi'iyah, al-jamu wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu dari keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengkompromikan dalil kedua tersebut ada tiga, yaitu pertama, membagi kedua hukum yang bertentangan. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Dan yang ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus. Misalnya, tentang masa idah wanita hamil, yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasah. Kemudian ada tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Kemudian ada nasah. Ketika cara tarjih tidak bisa memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum dalil yang turun kemudian. Selanjutnya ada tasakut al-dalilain. Ini langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil, ialah tasakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang ta'arud al-adilah. Semoga teman-teman semuanya bisa memahaminya dan semoga ilmu ini bermanfaat. Apabila saya ada salah kata maupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.